hampir 200 pondok pesantren. Sekali lagi, hampir 200 pondok pesantren di seluruh Indonesia dinyatakan oleh BNPT terafiliasi dengan jaringan terorisme baik dalam maupun luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sungguh berita ini sangat mengejutkan dan membuat kita miris. Ternyata pondok pesantren yang tersusupi paham radikal bahkan dinyatakan terafiliasi dengan jaringan terorisme. Jumlahnya tidak sedikit, hampir 200 pondok pesantren. Sekali lagi, hampir 200 pondok pesantren di seluruh Indonesia dinyatakan oleh BNPT terafiliasi dengan jaringan terorisme baik dalam maupun luar negeri. Masya Allah. Ya. So, siapa yang salah? Dan apa yang akan dilakukan? Membubarkan pondok pesantrennya, tapi membiarkan para pengasuh dan santrinya? Sama saja. Sama dengan membubarkan HTI, membubarkan FPI, tetapi tidak memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para pentolanya. Nothing, nggak akan ada gunanya, nggak akan efektif, dan tidak akan menekan angka intoleransi, radikalisme, bahkan terorisme di tanah air ini. Itu hanya akan mengaduk-aduk isinya, mengaduk-aduk kemarahan para penghuninya untuk kemudian membalas dendam, membuat rumah baru, dan melakukan gerakan-gerakan yang sama. Begitu juga pondok-pondok pesantren yang disinyalir, yang dinyatakan oleh BNPT ini menjadi atau terafiliasi dengan gerakan terorisme tanpa memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para pengasuhnya, kepada para pengurusnya, tidak akan berfungsi, tidak akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Para khilaper nggak akan berhenti, justru akan semakin mengaduk-aduk emosi mereka dan akan terus melakukan gerakan pembangkangan kepada negara ini. Saya baca nih, pok dikira saya ngarang ya. Ini, BNPT endus 198 pesantren terafiliasi kelompok teroris. Ini ditulis oleh CNN Indonesia di Kamis tanggal 27 Januari kemarin. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mencatat sedikitnya 198 pondok pesantren terafiliasi dengan sejumlah organisasi teroris baik dalam dan luar negeri termasuk ISIS. Astagfirullahaladzim. Hal itu disampaikan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada hari Selasa 25 Januari. Namun Boy tak mengungkap lebih lanjut terkait identitas atau nama pesantren yang dimaksud. Iyalah, kalau disebut nanti ya tidak, nanti malah jadi bocor kan informasinya. Yang penting jelas bahwa data itu benar dan bisa diungkap dan dibuktikan di belakang. Kami menghimpun ponpes yang kami duga terafiliasi, dan tentunya ini juga merupakan bagian upaya-upaya dalam konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan, kata dia dalam paparannya. Boy mengungkap dari total 198 pesantren tersebut, 11 diantaranya terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris Jamaah Ansarul Khilafah atau JAK, 68 pesantren terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah atau JI, dan 119 terafiliasi dengan Ansarud Daulah atau simpatisan ISIS.
Selain pesantren, BNPT seperti diungkap dalam modul paparan Boy juga memetakan sejumlah rumah singgah di daerah yang diduga milik jaringan teror. Rumah tersebut tersebar di beberapa daerah di wilayah Jawa Barat seperti Depok, Karawang, dan Cilacap. Kalau Cilacap Jawa Tengah nih Mas, bukan Jawa Barat ya. Cilacap, kota yang dekat dengan Pulau Nusa Kambangan. Di kota Depok, BNPT ada rumah singgah terafiliasi kelompok teror yang turut mengelola 10 kontrakan, kendaraan, dan 3 unit usaha makanan hingga toko herbal. Di Cikampek, Karawang, rumah singgah milik kelompok teror mengelola sedikitnya 30 kontrakan, 7 unit kendaraan, 2 unit usaha sembako dan konveksi pakaian. Lalu di Cilacap, Jawa Tengah, rumah singgah tersebut mengelola 3 kontrakan dan beberapa unit kendaraan bermotor. Rumah singgah tersebut juga terdeteksi berada di kawasan Solo dengan mengelola model usaha serupa. Wow. Oke. Setelah diketahui ada hampir 200 pesantren, 200 kurang 2 butir ya, 198 terafiliasi dengan gerakan dan jaringan terorisme itu. So what's next? BNPT, aparat keamanan, polisi, TNI, Polri untuk mengatasi ini. Kalau boleh saya berpendapat, sebagaimana sering saya sampaikan, jika pemerintah tidak tegas terhadap kelompok ini, nonsen Pak. Ketegasannya apa? Memberikan sanksi hukum kepada orang-orang yang sudah terbukti terlibat dengan jaringan terorisme ini. Pembinaan saja menurut saya nggak akan berhasil dengan baik. Sudah berapa lama sih pembinaan dan berapa persen yang berhasil yang dibina? Napi teroris ada berapa ratus, yang bertobat hanya berapa gelintir. HTI, FPI sudah dibubarkan oleh negara. Apakah anggotanya bertobat? Pentolan-pentolan HTI, pentolan-pentolan FPI, apakah bertobat, tidak menghantam negara, tidak memframing buruk terus dengan negara? No way. Terakhir, di kanan kiri, Edi Mulyadi, ada Hosinuddin, ada Hasam Han, semuanya terkoneksi dengan gerakan HTI, dengan gerakan Khilafah, gerakan 212, FPI. Apakah sekarang berubah menjadi warga negara yang baik? Semua tahu. Yang terakhir dan masih ramai menjadi fokus perhatian kita, Edi Mulyadi CS ini, yang telah membuat statement sangat provokatif, menghina, menyakiti warga Kalimantan, bahkan menghina kita semua karena merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara, merusak keutuhan Bhinneka Tunggal Ika, merusak tanah Nusantara dan budaya adat istiadat yang kita miliki. Semua itu harus ditangani dengan serius. Di antaranya adalah memberikan sanksi tegas kepada mereka. Tanpa itu hanya akan menumbuhkan dan hanya akan memberikan ruang kepada mereka untuk bergerak dan beternak terus-terusan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.